Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar tentang aljabar linier ya. Melanjutkan video yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang basis ya. Suatu himpunan dikatakan basis ketika dia merentang dan bebas linier. Sekarang kita bicara tentang dimensi. Oke, apa itu dimensi? Kita punya definisi di sini kalau suatu ruang vektor V dia bukan himpunan kosong ya. Dia dikatakan berdimensi hingga jika di dalamnya terdapat himpunan berhingga. Himpunan berhingga dari V1 sampai Vn, begitu di dalamnya, di mana himpunan berhingga tersebut merupakan suatu basis, ya. Nah, kebalikannya berarti ketika suatu ruang vektor tidak terdapat himpunan berhingga di mana dia basis, maka V dikatakan berdimensi tak berhingga, ya. Itu kebalikannya. Kalau kita bisa menemukan terdapat himpunan berhingga dari V1 sampai Vn, jadi ada selesainya begitu. Dia membentuk basis, maka V tadi ruang vektor tadi yang bukan himpunan kosong, dia berdimensi hingga. Kemudian ada definisi lain, dimensi dari ruang vektor V ya, dimensi dari ruang vektor V yang tadi berdimensi hingga, ini dinotasikan dengan dim V. Apa itu dimensi dim V? Dim V adalah dimensi dari ruang V, banyaknya vektor pada suatu basis. Ya. Jadi tadi pertamanya kalian menentukan basis ya, mencari apakah itu basis atau bukan. Toh. Nah, kemudian di dalamnya ada banyak vektor dalam satu himpunan. Kalau kemarin dimisalkan S gitu ya, isinya ada V1, V2, V3. Nah, dia basis bukan dari ruang vektor tersebut. Ketika dia basis, maka banyaknya vektor. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada 3. Berarti dimensi dari ruang vektor tersebut adalah 3. Di banyaknya vektor pada suatu basisnya. Jadi ditentukan dulu apakah dia basis atau bukan. Kemudian dihitung jumlahnya, banyaknya, ada berapa vektor yang ada pada basis tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ruang vektor 0, dia dimensinya 0. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ruang baris, ruang kolom dan ruang nul. Ruang kolom dulu, kemudian ruang nul. Nah, apa itu mereka gitu? Kalau saya punya suatu matriks A ya, dia suatu matriks persegi panjang seperti itu berukuran atau ordo M kali N. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Kemudian ini A1, A2N sampai ke bawah AM1, AM2 sampai AMN ya. Nah, suatu matriks A isinya seperti ini kemudian saya bentuk vektor-vektor R1 misalnya. Ya, isinya apa? Ya pada row yang pertama. Pada baris pertama di pada matrik A. A11, A12 sampai A1N. Sampai saya menyusun Rn, vektor Rn yang isinya baris ke N dari vektor A. AM1, AM2 sampai AMN. Ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai vektor baris dari A. Ya, vektor baris dari A. Nah, sekarang kalau satunya baris yang sekarang berdasarkan kolomnya adalah kalau misalnya saya punya
kolom C1 misalnya, isinya apa? Vektor C1 ya kolom pertama pada matrik A seperti ini sampai saya punya CM begini, isinya 1N, A2N sampai AMN ya. Ini M, AMN. Nah, inilah yang dikatakan sebagai vektor kolom dari A. Ya, jadi terdiri dari kolom-kolom di A. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke definisi apa itu ruang baris ya. Apa itu ruang baris? Saya hapus dulu. Oke, apa itu ruang baris? Definisi. Salah definisi. Saya punya sembarang matriks M kali N. Nah, subruang dari Rn tadi yang kita sudah punya ruang vektor dari baris yang direntangkan oleh vektor baris tadi, vektor baris dari A, dia disebut sebagai ruang baris A. Ya, subruang dari Rm yang direntangkan oleh tadi vektor kolom A disebut sebagai ruang kolom dari A. Ya, subruang. Nah, sementara ruang solusi dari suatu SPL homogen AX sama dengan 0 itu merupakan ruang 0 ya, ruang 0 dari A. Ya, jadi ruang solusinya. Jadi ada suatu SPL homogen AX sama dengan 0 kan nanti ketemu X-nya berapa ya. Nah, itu dikatakan sebagai ruang solusinya itu dikatakan sebagai ruang nolnya dari matriks A. Oke. Kemudian kita akan bicara suatu teorema yang mengatakan ada dua di sini bahwa OBE itu tidak merubah ruang nol suatu matrik. Dan OBE juga tidak merubah ruang baris dari suatu matrik ya. Nah, dari teorema ini maka kita bisa mencari suatu ruang baris dengan menggunakan OBE karena dari kita di sini mengatakan OBE itu tidak merubah apapun dari ruang baris maupun ruang nolnya ya. Kalau ruang kolomnya belum ada teoremanya. Teoremanya baru dua ini. Oke. Nah, kemudian ada teorema satu lagi yang mengatakan bahwa kalau suatu matriks ya Rn, kalian masih ingat matriks eselon baris ya. Nah, teorema di sini yaitu ada hubungannya dengan OBE ya, ini materi aljabar matrik yang pertama. Jadi nanti kita masih ke OBE nanti. Ini kelihatan sekali OBE-nya. Kalau saya punya suatu matrik R, dia bentuknya eselon baris ya. Eselon baris paham ya, kalau misalnya pada suatu SPL, kemudian kita buat augmented matriksnya, kemudian kita sampai ke eliminasi Gauss ya. Beda eselon baris dengan eselon baris tereduksi toh. Kalau tereduksi berarti dalam satu kolomnya yang memuat satu utama, entry-entry yang lainnya 0 ya toh. Nah, gini, kalau eselon baris tidak. Nah, ketika suatu R dia dalam bentuk eselon baris, maka ada suatu teorema jika ini, maka yang pertama vektor baris dengan satu utama, masih ingat ya satu utama atau leading man, membentuk basis untuk ruang baris dari R ya. Jadi kalau R ada suatu matriks, ini matrik ya.
matrik R bentuknya eselon baris, maka akan ada akibat seperti ini, vektor baris dengan suatu utama membentuk basis. Jadi kita bisa menentukan suatu basis untuk ruang baris dari matriks tersebut. Kemudian vektor kolom dengan satu utama membentuk basis untuk ruang kolomnya sesuai ya dari R tersebut. Oke. Nah, seperti itu. Contoh ini penggunaannya untuk apa? Ketika kalian diminta untuk dua teorema tadi untuk menentukan basis dari suatu ruang baris dari matrik. Misalnya saya punya matrik A. 1, 4, 5, 2, 2, 1, 3, 0, negatif 1, 3, 2, 2. Nah, ini. Kalian diminta untuk menentukan basis dari ruang baris matrik A. Tentukan basis dari ruang baris matrik A. Maka kita gunakan operasi baris elementer berdasarkan teorema yang dibawa tadi di sini ya kan, bahwa operasi baris elementer itu tidak merubah suatu ruang baris. Oke, berarti ini kita gunakan OBE. 1, 4, 5, 2, 2, 1, 3, 0, minus 1, 3, 2, 2. Oke, kita pakai OBE. Yang pertama berarti yang berubah adalah B2, saya kurangkan dengan 2B1. Yang ketiga adalah B3, saya tambahkan dengan B1. Oke. B1-nya tetap 1, 4, 5, 2. B2-nya 0, min 7, negatif 7, negatif 4. Yang bawah 0, 7, 7, 4. Nah, maka di sini B3 ditambahkan B2 sudah terlihat sekali ya. 1, 4, 5, 2, 0, negatif 7, negatif 7, negatif 4, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian yang diminta ketika basis dari ruang baris itu adalah OBE ya. Kemudian di sini kita pakai teorema ini, R matrik dia bentuknya harus eselon baris ya. Dia bentuknya eselon baris. Berarti ini belum eselon baris, berarti saya harus membuat jadi supaya dia eselon baris. Saya kalikan negatif 1/7 pada baris keduanya. Oke, dia menjadi 1/4/7 begitu. Ini 0, 0, 0. Nah, ini sudah membentuk eselon baris, maka sesuai dengan teorema yang ini yang saya kasih bintang, saya punya basisnya adalah saya bilangkan R ya, R1-nya adalah 1, 4, 5, 2 dan basis yang kedua adalah 0, 1, 1, 4/7. Ya, berarti dia dalam bentuk suatu baris karena dikatakan di situ basis dari ruang baris, ya kan, dari R-nya. R-nya di sini adalah bentuk eselon matrik ya. Nah, seperti itu dulu teman-teman kita bicara tentang eselon baris. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk mencari basis dari suatu ruang baris, maka kalian cukup menggunakan OBE, kemudian sampai di mana OBE-nya? OBE-nya sampai pada matrik tersebut menemukan bentuk eselon baris. Cukup eselon baris ya, tidak sampai eselon baris reduksi. Nanti kalau eselon baris reduksi nanti kita bicara ke teorema yang selanjutnya. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Saya beri latihan ini ya. Kalian saya minta untuk menentukan basis dari ruang baris matriks B. 2, 2, 1, 0, 3, 6, 0, min 3, 2, agak sedikit banyak ya. Tetapi jangan jangan seuzon dulu, nanti mungkin ketika di beberapa langkah seperti itu sudah nampak kejelasannya. Kayak seperti ini sebenarnya ini sudah jelas ya bahwa salah satu pasti akan
Ada yang 0 ya kan, karena ininya sama, ya hanya beda negatif saja, kebalikannya. Seperti itu. Nah, nanti coba kalian cari basis dari ruang baris matriks B ini, ya. Seperti itu. Nah, kita cukupkan dulu videonya supaya tidak terlalu panjang. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang basis ruang kolomnya dan dimensi dari suatu ruang baris. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.